Tes tes. Lancar nggak? Kabarin dong. Udah. Lancar ya? Udah. Oke, alhamdulillah ya Allah. Oke, bismillah. Tadi tuh nggak pada bismillah pasti. Gue makanya biar berkah guys, pakai bismillah dulu. Oke. Jadi gue tadi sampai mana ya? Gue tadi udah jelasin sampai mana? Sintaksis adalah Ya. Ya, jadi sintaksis itu adalah materi yang mempelajari tentang analisis struktur kalimat dan juga keefektifan kalimat. Guna sintaksis ini pertama bakal mempermudah kalian menjawab soal-soal, khususnya soal-soal yang memang bertemakan sintaksis kayak keefektifan kalimat, pleonasme yang segala macamnya. Terus juga ada analisis frasa, misalkan yang kayak gitu, kayak frasa-frasa nomina yang kayak gitu. Itu kalian kalau bisa menguasai sintaksis, kalian bakal lancar ngerjain soal-soal kayak gitu. Dan kemudian yang kedua buat UTBK, atau mungkin sebenarnya secara umum, kalian bakal lebih mudah buat apa ya namanya, buat memahami ketika kalian membaca suatu teks. Ketika kalian udah tahu nih sintaksis tuh struktur kali, jadi ketika kalian udah mempelajari sintaksis, kalian udah tahu nih struktur kalimat tuh kayak gini, dan konjungsi-konjungsi itu menandakan seperti ini, seperti ini. Kalian bakal lebih mudah ketika membaca. Oke, ini masih lancar kan ya? Masih lancar ya? kenal. Lancar ya? Oke. Jadi selain di UTBK, sintaksis ini juga penting buat kalian kuasain kalau misalkan kalian nanti udah masuk ke kuliah. Karena ketika kalian masuk kuliah, kalian bakal bertemu sama beberapa yang berkaitan sama penulisan karya tulis ilmiah. Itu kalian bakal perlu banget menguasai gimana caranya nulis yang efektif, tidak bertele-tele, mudah dipahami oleh orang lain. Intinya itu, mudah dipahami oleh orang lain. Sorry. Jadi kita masuk aja ya ke pembahasan pertama. Jadi nih, tadi yang gue bilang di sintaksis, kalian bakal belajar analisis struktur kalimat. Dalam kalimat, sebenarnya ada pecahan-pecahan atau turunan-turunannya yang disebut klausa dan kata. Atau kalau misalkan disebut, kita urutin dari yang paling simpel. Yang pertama itu kata. Kata itu kan bisa berdiri sendiri. Yang penting ada maknanya kata. Kemudian frasa. Frasa itu apa? Frasa itu gabungan dua kata atau lebih. Dan di sini frasa itu nggak ada syarat-syarat yang mengikat banget. Yang penting ada maknanya gitu. Kayak ini nih. Jadi akhirnya frasa ini dibagi menjadi beberapa jenis. Pembagiannya adalah berdasarkan pada kata induknya. Yang pertama ada frasa nominal. Frasa nominal, nomina ya maksudnya nomina. Nomina atau benda, kata benda gitu. Di sini contoh frasanya adalah Bara menerima hadiah. Di sini yang utamanya adalah bara gitu kan. Sorry. Ini contohnya kayaknya salah deh. Kalau frasa tuh yang jelas kayak gini. Sorry, ini contohnya salah. Bentar. Gue revisi dikit aja. Bentar ya guys. Oke. Udah nih. Gue mulai share screen lagi ya. Sorry, tadi takutnya salah terus jadi salah interpretasi juga gitu kan. Oke. Ya, ntar di-share kok PPT-nya. Tenang aja. Oke, ini udah gue benerin sedikit. Yang pertama adalah frasa nomina. Frasa nomina di sini maksudnya kata benda. Ada tulisannya di sini adalah buku merah. Utamanya adalah buku, ya kan? Merah itu penjelasnya kan. Jadi frasa ini adalah frasa benda gitu. Karena yang dijelaskan adalah buku gitu. Kemudian
frasa verbal atau verba sebenarnya kalau misalkan kata dasarnya. Maksudnya apa? Yaitu frasa yang kata dasarnya atau kata utamanya adalah kata kerja gitu. Di sini kan disebutkan berlari kencang. Kencang di sini menjelaskan kata berlari gitu. Jadi sebenarnya utamanya adalah berlari kayak gitu. Nah ini yang selanjutnya juga seperti itu. Gue bacain aja. Adjektiva maksudnya adalah sifat gitu kan, lukisan indah kayak gitu. Yang indah apa lukisannya? Kemudian pronomina. Ini contohnya kayak gini ya, kami semua gitu. Di mana semua ini menjelaskan kaminya gitu kan. Kayak gitu. Numeralia tentu kata apa namanya? Kata angka-angka kayak gitu kan. Kalau adverbial harusnya ya. Itu ya kata ini juga apa? Kurang lebih kata sifat ya kan kalau nggak salah. Sorry ya, gue soalnya ini baru baca nih bagian ini. Tadi agak error gitu. Tapi selanjutnya insya Allah lebih lancar. Kemudian nih lanjut ke klausa. Klausa itu apa? Klausa itu mirip sama frasa, yaitu gabungan kata. Tapi di sini ada syarat, yaitu ada harus ada mengandung subjek dan predikat gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada predikatnya, nggak bisa disebut sebagai klausa kayak gitu. Kayak misalnya di sini buku merah tuh nggak ada predikatnya kan. Ini full subjeknya atau objeknya gitu, hanya kata benda saja, nggak ada dia nggak disebutkan melakukan sesuatu kayak gitu. Nah kalau di sini contohnya dia cantik berarti cantik di sini sebagai kata sorry di sini dia pergi dengan kuda. Pergi di sini berfungsi sebagai predikat gitu kan. Dan subjeknya adalah dia. Dengan kudanya itu keterangan. Kalau misalnya kita cuma nyari klausanya aja, sebenarnya dengan kuda itu nggak perlu gitu. Nah, iya gitu Anissa, benar. Sorry banget ya teman-teman. Jadi kita lanjut dulu nih di klausa. Kita ambil kalimat yang dituliskan di sini ada dia pergi dengan kuda. Kan tadi katanya syaratnya adalah subjek dan predikat. Kalau misalkan disebutkannya dia pergi doang, boleh nggak? Boleh kan? Karena dianya di situ sebagai subjek dan perginya sebagai predikat. Ya, kurang lebih kayak gitu. Sedangkan kalimat juga kurang lebih sama, tapi biasanya kalimat tuh lebih luas lagi gitu. Nah, ini sorry ketutupan. Ya, contohnya kayak gini ya. Mobil baru dibeli ayah ketika ibu pergi. Ini contoh kalimat pasif. Kemudian ada contoh kalimat selanjutnya, mobil baru dibeli sedangkan motor itu apa tuh? Sorry, motor itu dijual kayak gitu ya. Nah, kita lanjut. Jadi di sini ada fungsi-fungsinya. Kalau misalnya kita nge-analisis struktur kalimat, kita bakal bisa ngebagi kalimat itu menjadi beberapa bagian. Nah, di sini ada subjek, ada objek, ada predikat, ada keterangan. Dan ada juga ntar pelengkap, bakal dijelasin juga. Di sini subjek fungsinya adalah menjelaskan pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, dan suatu aktivitas. Jadi pelakunya kuncinya di kata pelaku ini. Kemudian predikat. Predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Telah juga boleh sebenarnya, nggak harus sedang dilakukan. Yang jelas predikat itu kata kerjanya gitu ya teman-teman. Kemudian objek. Objek di sini adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Gitu. Nanti ini bakal dijelaskan lebih lanjut lagi untuk membedakan mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan melalui ciri-cirinya. Tuh. Ya kalau keterangan tentu untuk menjelaskan gitu ya, untuk menambah, memberikan keterangan terhadap inti kalimat gitu. Jadi keterangan itu nggak akan termasuk ke dalam kalimat inti. Nah ini dia. Ketika kalian mau menganalisis kalimat, selain kalian perlu tahu fungsi-fungsinya dari pecahan-pecahan kalimat itu, kalian juga harus tahu apa ciri-ciri dari tiap-tiap pecahan kalimat tadi. Nah, di sini dibagi jadi 5, ada subjek, predikat, objek,
keterangan, dan pelengkap. Nah, kita bakal bahas satu-satu dari subjek. Subjek, ciri-cirinya yang pertama adalah menjawab pertanyaan apa atau siapa. Contohnya Andi memakan keong gitu ya. Nah, yang pertanyaannya, subjeknya kita udah tahu kan, kalau itu kalimat simpel, subjeknya kita tahu kalau subjeknya adalah Andi gitu. Nah, Andi itu bisa menjawab apa atau siapa. Siapa kan? Nah, untuk kasus lain, jadi subjek itu nggak harus selamanya orang atau nama orang gitu, bisa juga nama benda gitu. Kayak misalkan kelinci itu, misalkan apa ya, kelinci itu bernama Donald misalnya. Nah, di situ bisa tanya yang namanya Donald itu siapa, yang namanya Donald itu apa gitu kan, kelinci gitu. Karena itu nama kata kerja gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dapat didahului kata yang dan bahwa. Di sini ada kata kuncinya adalah dapat. Jadi subjek itu nggak selalu harus didahului kata yang dan bahwa, tapi boleh. Contohnya adalah gue misalkan nulis kayak gini. Menurut pernyataan, gini. Ia menyatakan, enggak, sorry, salah. Gimana ya kalau yang, misalkan gini, sintaksis terbagi menjadi 2, titik. Terus kalimat selanjutnya kita tulis yang pertama, koma. Yang pertama adalah misalnya, itu udah masuk subjek. Yang pertama itu adalah subjeknya, kayak gitu. Jadi kita boleh naruh yang di depan, bahwa juga boleh. Biasanya bahwa tuh kalau misalkan kita nyentumin pernyataan dari orang lain, bahwa bla 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 bla, kayak gitu. Itu boleh jadi subjek. Kemudian subjek dapat diperluas dengan kata yang dan kata keterangan. Di sini menandakan bahwa subjek itu dapat diperluas. Nah, nanti ke depannya ketika kalian menemukan soal-soal UTBK atau SIMAK semacamnya, biasanya subjek yang kalau misalnya kalian ditanya subjek, biasanya subjeknya nggak sekadar yang tadi kayak gue contohin, Andi memakan keong kayak gitu doang, nggak kayak gitu doang. Biasanya subjeknya udah diperpanjang. Kayak misalnya Andi yang memakai baju merah dan berlari dengan cepat itu memakan keong. Nah, itu kan udah kompleks ya kalimatnya. Nah, di situ ada suatu perluasan subjek yang didahului oleh kata yang. Andi yang menggunakan baju merah itu. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa itu masih termasuk dalam subjek. Lalu kapan subjek itu diakhiri? Kita masuk ke nomor 4. Subjek dapat diakhiri dengan kata ini, itu, tersebut, dan yang sejenisnya. Seperti tadi yang gue contohin, Andi yang memakai baju merah dan berlari kencang itu memakan keong. Nah, itu, sampai kata itu, subjeknya sampai kata itu, gitu. Jadi, kira-kira gitu ya. Dan di sini ada larangan ketika ingin maksudnya kalau misalkan suatu kalimat gitu didahului dengan kata keterangan, itu nggak mungkin dia subjek. Contohnya kayak gini, keterangan dan preposisi ya. Preposisi itu kata depan. Misalkan kata keterangan. Ada yang bisa kasih contoh nggak nih? Kalau misalkan gue lagi stuck juga nih ngasih contoh. Teman-teman atau tutor lain ada yang bisa kasih contoh nggak? Kalau bisa teman-teman sih. Yang didahului sama preposisi dan kata keterangan. Sehingga menjadikan subjeknya hilang atau semacamnya. Jadi kalimatnya nggak efektif kayak gitu. Yang bisa kasih contoh nggak? Boleh langsung on mic atau ketik di chat. Nah, yaudah. Gue kasih contoh kayak gini. Pada malam hari, Andi memakan keong kayak gitu tadi ya. Tapi ini harus ditulis nih. Ini gue tulis ya di chat ya. Pada malam hari,
Andi memakan keong. Kalian bisa analisis nggak kenapa subjeknya hilang? Pada, terus kurang tepat. Gak hanya padanya aja. Ayo, ada yang mau ngasih pendapat? Nah, rame nih. Nah, ya nih benar nih teman-teman pada udah bilang kalau pada malam hari tadi itu adalah keterangan. Sehingga menyebabkan subjeknya hilang gitu ya. Nah, terus gimana cara mengantisipasinya? Antisipasinya adalah kita membedakan kata keterangan dengan awal subjek itu melalui tanda koma atau nanti kita mengenal konsep anak kalimat dan induk kalimat gitu ya. Nah, dari contoh tadi pada malam hari Andi memakan keong. Di situ sebenarnya ada dua kalimat gitu. Maksudnya bukan dua kalimat, ada anak kalimat dan induk kalimatnya gitu. Induk kalimatnya di situ adalah Andi memakan keong gitu, atau inti kalimatnya gitu kan. Ketika inti kalimat itu didahului oleh kata keterangan atau frasa keterangan, kalian harus memisahkan keduanya menggunakan koma gitu. Kalau enggak, ntar jadi nggak efektif gitu. Nah, khususnya kalau di sini kan disebut nggak boleh didahului, berarti ditaruh di depan. Lalu gimana kalau ditaruh di akhir? Ya boleh aja dong. Kayak misalkan gue balik nih kalimat yang tadi, induk kalimat dulu, baru kalimat. Gue sebut kalimatnya yang tadi gimana? Andi makan keong pada malam hari. Itu nggak perlu dipisahkan oleh tanda koma karena di situ nggak menyalahi aturan-aturan di sini. Oke. Paham nggak teman-teman untuk subjek? Paham, Kak. Paham ya? Nah, kita lanjut setelah menganalisis subjek, kita akan menganalisis predikat. Predikat di sini biasanya cenderung adalah kata kerja gitu ya. Karena di sini tadi kan kita lihat ininya nih, fungsi predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang atau telah atau akan dilakukan oleh objek kayak gitu definisinya. Nah, jadi predikat itu cenderung kata kerja. Nah, di sini ciri-ciri pertama adalah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana gitu. Untuk pertanyaan yang misalnya bagaimana, misalkan disebutkan gimana ya, Andi memukul bola kayak gitu. Nah, pertanyaan bagaimana itu kayak bolanya tuh digimanain sih sama Andi gitu. Dipukul jawabannya. Nah, itu udah cukup untuk menjawab untuk menjadi predikat untuk syarat pertama. Kemudian kita lanjut ke syarat kedua. Katanya dapat didahului kata keterangan aspek. Gak terlalu penting kan paham apa itu aspek dan modalitas di sini juga disebutkan. Yang penting kalian tahu kata-katanya aja lah, familiar gitu ya. Dapat didahului kata-kata seperti akan, sesudah, sedang, lalu, terkadang. Itu menunjukkan intensitas atau yang tadi gue bilang, apakah kegiatan ini sudah dilakukan, akan dilakukan, atau telah dilakukan. Nah, itu ditunjukkan oleh kata keterangan aspek di sini. Kalau di sini istilahnya kata kerennya lah, kata kerennya kata keterangan aspek. Jadi misalkan Andi selalu makan keong gitu. Nah, di situ kan selalunya itu apa maksudnya? Itu bukan gimana ya? Itu bukan struktur kalimat sendiri, itu masuk ke dalam predikat kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibagi misalnya dibagi struktur kalimatnya Andi selalu makan keong. Andinya adalah subjek, selalu makan itu adalah predikat, dan keongnya adalah objek gitu kan. Itu masih simpel ya. Nah, kemudian ini nih yang lumayan penting dan fundamental kalau misalnya kalian ketemu soal-soal. Nomor 3, tidak boleh didahului kata yang. Kenapa coba? Kita merujuk lagi ke nomor 3 nih, bagian subjek. Subjek dapat diperluas dengan kata yang.
Jadi logikanya kita bisa ngubung-ngubungin nih titik-titiknya. Dots-nya kita hubungin nih. Kalau misalkan di awal predikat didahului kata yang, itu menjadi perluasan subjek gitu loh. Jadi itu bukan sebuah predikat kalau misalnya didahului kata yang. Contohnya adalah, gue kasih contohnya yang simpel-simpel dulu ya. Ntar kan ada latihan soalnya juga sih buat kalian yang lumayan mengetes lah. Gini, misalkan tadi gue sebutin gue bawa lagi tadi Andi mulu ya kayak guru SD jir, gak apa lah, intinya ya gitu, atau apa ya nama lain, adalah Andi aja lah udah paling ini. Jadi Andi yang memakai baju merah itu memakan keong. Nah, kalau misalkan nggak ada kata yang, Andi memakai baju merah, itu udah cukup subjek dan predikat kan. Tapi kalimat yang gue sebutin tadi, Andi yang memakai baju merah, itu masih belum cukup untuk memenuhi syarat kalimat yang efektif. Karena masih hanya mengandung subjek doang gitu. Andi yang memakai baju merah, subjek doang kan. Nah, jadi harus ditambahin predikatnya, memakan keong gitu. Oke, predikat aman lah ya, kurang lebih. Predikat nggak seribet subjek kok. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke objek. Objek, ciri-cirinya adalah harus kata benda. Oke, apa nih? Kak, yang nggak boleh dipredikat, yang aja atau bahwa juga? Bahwa gue belum pernah nemu ya yang atau gue lupa contoh kalimat yang jadi nggak efektif gara-gara ada kata bahwa. Tapi yang jelas kalau misalnya predikat itu melebur jadi perluasan subjek, maka kalimat itu jadi subjek doang, nggak ada predikatnya gitu kan logikanya. Ketika kalimat nggak ada predikatnya, itu nggak memenuhi syarat kalimat bahkan klausa gitu. Adalah juga predikat. Adalah merupakan itu predikat gitu. Apalagi coba yang kalian bingung, apalagi di bagian predikat? Udah ya? Oke, gue lanjut. Gue tegasin lagi, adalah merupakan, ialah, itu predikat gitu. Ya itu biasanya dijadiin contoh ya, jarang ada contoh kalimat yang ininya predikatnya yaitu. Apa ya contohnya? Biasanya enggak sih, biasanya udah didahuluin dulu sama ini, sama kalimat utuh dulu, baru dilanjutin yaitu. Kayak contohnya, ia membutuhkan 3 macam kayu, yaitu kayu A, kayu B, kayu C. Nah itu jarang banget yaitu ada di tengah, atau nggak pernah, atau nggak bisa dipakai di tengah kayaknya yaitu. Nggak logis deh kayaknya. Gitu ya. Jadi itu biasanya pakai untuk contoh kayak gitu. Karena kan kalau adalah atau merupakan nggak dipakai buat contoh gitu kan. Oke. Itu yang paling obvious adalah dan merupakan. Nah, Hisham, dia yang sedang berlari adalah temanku. Efektif. Bisa ini enggak? Breakdown. Atau gue breakdown aja ya, biar mempersingkat waktu juga. Dia di situ udah subjek, jelas kan? Yang. Ketika subjek dilanjutkan yang, berarti itu sedang diperluas. Dia yang sedang berlari. Nah, kemudian abis itu ada kata adalah, ya kan? Berarti itu udah masuk predikat. Sebenarnya di sini kita udah tahu kalau sampai berlari itu subjeknya udah berakhir gitu. Karena di ciri-ciri subjek nggak disebutkan harus diakhiri dengan kata ini, itu, atau tersebut. Tapi dapat diakhiri oleh kata ini, itu, tersebut. Jadi kita udah tahu kalau dia yang sedang berlari ada subjek, adalah predikat, dan temanku objek pastinya.
Bukan, karena tadi ada yangnya. Ini coba lihat. Sedang berlari itu kan harusnya adalah predikat, ya kan? Tapi di depannya ada yang, gitu loh. Karena di depannya ada yang, jadi itu adalah perluasan subjek, nggak bisa masuk ke dalam ciri-ciri predikat. Itu ya. Gue lanjut ya. Oke, ini terakhir deh. Dari Rizky Tiara, Kak, berarti kalau ada contoh dari tahun ke tahun jumlah penduduk semakin meningkat. Untuk semakin meningkat itu bisa dijadiin predikat enggak? Bisa. Semakin itu gue lupa masuknya ke modalitas atau aspek ya, atau gue nggak tahu sih sebenarnya. Tapi bisa, gitu loh, bisa ya. Semakin meningkat, kan intinya meningkatnya gitu loh. Semakin di situ adalah memperjelas kata meningkatnya gitu teman-teman. Kata meningkat ini diperjelas oleh semakin, atau sebenarnya yang baku itu makin sih. Ini insight aja buat kalian. Yang baku itu makin. Dan contoh kalimat yang dikasih oleh Rizky Tiara ini sebenarnya masih belum efektif karena di awal itu didahului oleh kata keterangan tapi nggak dipisahkan oleh koma gitu ya. Jadi harusnya setelah kata tahun yang kedua itu dipisahkan oleh tanda koma gitu. Karena itu masuknya kalimat nggak efektif gitu. Lanjut ya teman-teman biar keraup semua nih materinya. Tadi gue lagi jelasin objek. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah terletak setelah predikat jika merupakan kalimat aktif. Terletak sebelum predikat jika merupakan kalimat pasif. Contohnya gimana? Contohnya sebenarnya tadi sebelumnya udah disebutin. Ayah mencuci mobil. Gitu kan. Ayah mencuci mobil. Ayah adalah subjek karena ayah yang melakukan mencuci gitu kan. Dan mobil adalah yang dicuci gitu. Jadi urutannya dalam kalimat ayah mencuci mobil adalah SPO gitu. Nah, kemudian kalau misalkan bentuknya kalimat pasif, objek itu terletak di awal atau bukan di awal, sebelum predikat gitu ya. Ambil contoh kalimat yang tadi aja yang masih simpel. Karena gue nggak nulis nih, jadi kalau misalnya kalimatnya ribet-ribet, takutnya kalian sulit memahaminya juga. Tapi ini brief dulu ya. Kalau misalkan kalimatnya pasif, objek tuh jadi di depan. Kayak contohnya, mobil dicuci ayah. Mobil di sini adalah apa atau siapa yang terkena aksinya kan. Karena dicuci gitu oleh ayah kayak gitu kan. Ayah adalah yang melakukan aksinya. Karena oleh karena itu, meskipun ayah ditaruh di belakang, tetapi ayah di sini adalah tetap sebagai pelaku dari proses mencuci gitu, dan mobil adalah objeknya gitu kan, kayak gitu ya. Jadi objek dan subjek itu nggak rigid atau bahasa Indonesia nggak selalu harus terletak di awal dan objek selalu di akhir, nggak selalu kayak gitu ya. Bisa berubah-ubah sesuai jenis kalimatnya. Nah, ini insight dikit aja, kalimat pasif tuh bisa kalian pelajarin dari imbuhan yang mengimbuhi kata kerjanya. Kayak tadi kan di, terus kalau di kan, kayak gitulah imbuhan-imbuhan tuh kalian pelajarin. Gue nggak akan jelasin terlalu mendalam karena ini karena imbuhan bukan masuk ranah sintaksis gitu ya. Kemudian ciri-ciri keterangan, tentunya logikanya aja deh, logikanya keterangan itu ya yang nggak begitu penting sebenarnya, kayak cuma ngasih penjelasan lebih lanjut doang. Itu keterangan tuh biasanya terletak setelah predikat atau setelah objek atau sebelum subjek kayak gitu kan biasanya. Kalau nggak di awal kalimat ya di akhir lah, kayak gitu ya. Keterangan tuh. Kalau misalnya ini kita bisa bacain satu-satu. Pertama bukan unsur utama kalimat, menjadi anak kalimat. Ya, keterangan itu di akhir. Bukan di akhir, jadi apa namanya? Jadi anak kalimat. Contohnya apa ya? Pasti kok gue jadi lupa. Sorry ke cancel. Bentar ya, guys. Sorry banget. Tambah 2, 1, 6. Oke, ini gue share screen aja. Oke.
ini banget. Nah, anak kalimat kayak misalkan gimana ya? Aduh, kok gue tiba-tiba blank. Aduh, sorry banget. Nanti dah, gue selesaiin dulu ntar. Kalau misalnya gue ada kepikiran, gue kasih contohnya. Kedua, karena bukan unsur utama kalimat, penghilangan keterangan tuh nggak begitu signifikan. Jadi ini hubungannya sama inti kalimat yang nanti kalian bakal pelajarin gitu ya. Yang bakal kalian temuin di soal-soal maksud. Kemudian, jika diletakkan di awal kalimat, keterangan di akhir koma sebelum masuk ke induk kalimat. Seperti yang tadi gue kasih contoh. Kalau misalnya ada keterangan waktu di awal, itu harus dipisahkan dengan kalimat intinya menggunakan tanda baca koma. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya yang jadi problem, jadi masalah adalah membedakan objek dan pelengkap. Gue dari SMP nih bingung banget ngebedainnya gimana, tapi sebenarnya simpel. Kuncinya adalah di kata kerja transitif dan intransitif. Itu ya. Dengan memahami kedua jenis kata kerja ini, kita bisa tahu mana pelengkap dan mana objek. Dari definisinya, yang pertama adalah kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang memerlukan objek ya. Jadi kata kerja transitif ini nggak boleh dalam kalimat tuh dia berdiri tanpa diikuti objek gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu, kalimatnya jadi nggak efektif. Ciri-cirinya adalah kata kerjanya biasanya memiliki imbuhan memperkan, memperi, mei, dan mekan. Kalimat menggunakan kata kerja transitif dapat dipasifkan. Contohnya, ini kita pakai contoh yang memperkan ya. Misalkan Andi lagi deh, Bapak gue udah gak bisa nama banget. Andi memperjualbelikan bebek kayak gitu ya. Nah, kalimat ini karena ada kata memperjualbelikan, dia nggak bisa berdiri sendiri seperti Andi memperjualbelikan, titik. Nggak boleh. Tapi harus diikuti oleh objek. Jadi harus ada kata bebek di situ contohnya. Dan kalimat ini bisa dipasifkan. Contohnya, bebek diperjualbelikan oleh Andi gitu ya. Nah, selanjutnya kalau di kata kerja intransitif, kata kerja intransitif ini, kalau misalnya suatu kalimat memiliki kata kerja intransitif, dia nggak akan bisa dipasifkan gimana pun. Seperti contohnya, gue bermain bola. Kalau misalkan kita nggak bisa taruh bola di main gue, karena kan ini apa ya, kata imbuhannya adalah bermain kan. Bermain itu nggak ada bentuk pasifnya. Kalau misalkan yang tadi memperjualbelikan pasifnya yaitu jadi diperjualbelikan. Kalau memper itu jadinya diper, kayak gitulah. Jadinya di, seperti contohnya memakan jadi dimakan. Nah, kalau misalnya yang disebutkan di sini berkan, ber, kean, dan ter itu nggak bisa dipasifkan gitu. Kenapa nih? Ngobrol doang. Oke, lanjut ya. Jadi aneh lah kalau dipasifkan nggak bisa. Jadi lalu balik lagi, gimana ngebedain pelengkap dan objek? Kalau misalkan yang tadi gue sebutin, gue bermain bola. Bola di situ sebenarnya gak dimasukin pun gak akan membuat kalimat itu jadi rancu kan. Kalau misalnya gue bilang gue bermain, itu udah cukup menjelaskan kalau gue lagi main gitu kan. Nah, kata kerja yang diimbuhi oleh berkan, ber, kean, dan ter itu nggak perlu diikuti objek, tapi boleh gitu. Dan kalau misalkan diikuti oleh objek, itu bukan objek gitu ya. Kalau misalkan berkan, ber, kean, dan ter itu diikuti dengan kata benda, berarti itu adalah pelengkap. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Tentang ciri-ciri
yang tadi yang gue sebutin. Ciri-ciri pelengkap. Aduh, ke pensel mulu. Ya Allah. Kayak bentar ya. Ini banget. Aduh. Gimana yang lain paham ya? Kurang lebih. Buat ciri-ciri dan ya ciri-ciri lah. Ciri-ciri struktur kalimat. Berarti itu boleh jadi pelengkap. Ya, jadi pelengkap. Karena yang tadi gue bilang, kalau misalkan gue cuma ngomong gue bermain, itu sebenarnya udah cukup gitu. Beda sama kalau misalkan gue bilang, apa ya, misalkan gue bilang, gue memakan. Memakan apa? Nggak jelas kan. Kalau misalnya gue bilang gue makan doang, itu boleh. Karena ini masuk ke dalam ciri-ciri kata kerja yang transitif nih, kata dasar. Gue makan, gue lari, gue renang atau gue berenang, itu sama ya. Oh ini ada yang request ke apa? Objek predikat ya. Iya, menjawab pertanyaan L adalah, iyalah, dan yang sejenisnya itu masuknya yang transitif karena nggak diimbui oleh apa-apa kan. Berarti itu tandanya adalah kata dasar. Gitu. Ini yang tadi subjek predikat mau lihat. Oke, bentar. Ini dari Ardin. Jadi intransitif itu setelahnya pelengkap. Kalau transitif setelahnya objek. Ya, benar kayak gitu. Ini tadi apa? Tadi gue miss ada yang nanya. Berarti setelah kata adalah itu keterangan bukan objek. Gak juga sih. Sebenarnya kalimat ini ya, kalimat intransitif tuh lebih ribet lagi dari itu sebenarnya. Cuma gue di sini biar kecakup aja. Gue apa namanya? Gue ajarinya di permukaan dulu. Nanti kalau misalnya kalian pelajaran lebih lanjut, ntar bakal ada duit transitif dan semacam-macamnya. Ada 3 kalau nggak salah jenis kata kerja intransitif dan itu bakal panjang kalau misalnya dijelaskan. Nah, jadi permukaan-permukaannya. Nah, tapi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan itu, setelah kata adalah itu adalah objek sebenarnya. Ya. Setelah kata adalah sebenarnya, aduh, gue bingung dah kalau ini agak ribet. Karena kan nggak bisa dipasifkan kan. Nah, kalau misalnya setelah kata adalah gitu ya. Setelah kata adalah nggak bisa dipasifkan. Tapi kalau setelah kata merupakan bisa dibalik. Tapi itu nggak jadi pasif sebenarnya gitu. Kayak misalnya ini nih, gue kasih contoh. Bebek adalah unggas. Ini masih pakai adalah gitu kan. Kalau misalnya dibalik, unggas adalah bebek, itu nggak logis kan. Karena nggak selamanya unggas adalah bebek. Tapi kalau misalkan gue bilang Jokowi adalah presiden Indonesia saat ini. Atau Jokowi merupakan presiden Indonesia saat ini. Kalau dibalik, presiden Indonesia saat ini adalah Jokowi. Itu masih benar, cuma nggak jadi pasif kan. Subjek dan objeknya berubah gitu. Agak ribet sebenarnya kalau misalnya gue di sini pahamin di sini. Jadi karena ini masih biar mencakup juga buat yang baru belajar, ya jangan ribet-ribet dulu guys. Amin. 200. Oke. Gue lanjut ya. Udah. Oke. Ini bagian ini Vira apa gue? Vira. Ini masih lo, Naf. Oke, gue ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Karena tadi kita udah bahas tentang tentang breakdown struktur kalimat, ciri-cirinya, fungsinya. Sekarang kita bahas yang lebih luas lagi, yaitu kalimat efektif. Nah, untuk bisa menganalisis kalimat efektif, kalian harus bisa yang tadi dasar-dasarnya,
struktur-struktur kalimat, terus frasa, klausa, itu kalian harus familiar. Bukan dihafal, tapi dipahami gitu ya. Karena kalau dihafal doang agak bingung sih. Gitu ya. Oke deh. Ini sebelum gue mulai masuk ke kalimat efektif, ada yang mau ditanya lagi nggak tentang ini nih, tentang struktur-struktur kalimat? Nih, kesempatan terakhir buat nanya tentang struktur kalimat. Hebat. Enggak deh. Kalau bisa sekarang deh nanya tentang struktur kalimat. Biar tuntut lah gitu. Kak, kenapa bermain nggak bisa dipasifkan? Karena sebenarnya kalau di bahasa Indonesia, imbuhan itu antara imbuhan aktif dan imbuhan pasif itu berpasangan. Seperti yang tadi gue bilang. Ini nih, seperti gue bilang, imbuhan me itu pasifnya adalah di, memperkan, pasifnya adalah diperkan. Yang tadi di memperjualbelikan, diperjualbelikan. Di sini memper misalnya, memperaktif, pasifnya adalah diperaktif gitu kan. Itu masih logis gitu ya, ada pasangannya. Sedangkan kalau berkan, ber, kean, dan ter, atau kata dasar tentunya nggak punya pasangan imbuhan yang bisa menjadikan mereka kalimat pasif gitu. Atau lebih khususnya menjadikan kata kerjanya itu pasif gitu. Berkan itu apa coba pasifnya? Nggak ada kan? Nggak ada lah. Dikan itu buat mekan, bukan buat berkan. Itu ya. Ber itu nggak bisa jadi kayak misalkan bermain jadi dimain. Ini nggak bisa kan, dimain doang apa coba? Ya kan? Itu. Oke. Yang ini jelas nggak? Yang ber tadi. Kenapa ber nggak bisa pasif? Jelas ya kurang lebih. Nah ini gue lanjut lagi pertanyaannya. Maaf mau mastiin. Jadi ialah itu predikat kalimat intransitif. Kurang lebih iya. Tetapi itu bakal lebih kompleks lagi sebenarnya. Jadi jangan dulu digeneralisasikan di bagian adalah dan ialah gitu ya. Kita fokusnya ke yang berimbuhan dulu aja. Sama kata dasar selain adalah ialah merupakan. Itu. Walaupun sebenarnya kata adalah ialah itu nggak bisa dipasifkan. Oke, terakhir deh ya. Soalnya ini udah jam berapa nih? Udah mau jam 5, belum lanjut lagi kan materinya, takutnya keburu maghrib gitu ya. Kali pertanyaan terakhir nih gue pilih dari atas ya. Bentar. Sebenarnya ini pertanyaannya tadi kurang lebih udah gue jawab. Ini yang terakhir dari Doain Oce Masuk Stan. Amin. Kak, pada malam hari Andi memakan keong. Gak ada subjeknya ya? Ada yang lu tulis di situ. Pada malam hari, koma, Andi memakan keong. Jadi di situ tetap ada subjeknya karena di antara pada malam hari dan Andi itu dipisahkan tanda koma gitu loh. Kalau misalkan gak dipisahkan dengan tanda koma gitu, itu jadi melanggar ciri-ciri subjek yang tadi disebutkan kalau subjek itu nggak boleh didahului kata keterangan dan preposisi kayak gitu. Gitu ya. Jadi buat kalau misalkan ada keterangan di awal kalimat harus dipisahkan dengan tanda koma sebelum masuk ke subjek. Gitu. Oke. Paham ya? Oke. Buat pertanyaan lebih lanjut mengenai struktur kalimat, boleh boleh PC gue aja ntar abis ini, biar gue ngejar dulu materinya hari ini, biar kelar. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut tentang materi yang gue jelasin, boleh langsung ke Twitter gue ya. Twitter gue @novairujudi. Gue tulis. IG juga boleh sama username-nya. Oke, pertanyaan lebih lanjut bisa ditanya di situ ya. Ini sekarang gue bahas dulu materi bagian gue yang terakhir tentang kalimat efektif.
kalimat efektif itu sering banget keluar di soal-soal mau UTBK, SIMAK, UTUL, sering banget. Dan biasanya kalimat efektif ini tricky banget karena mencampur adukan ciri-ciri subjek yang tadi, terus pokoknya yang sebelum-sebelumnya gue dijelasin itu bakal dicampur adukin, struktur kalimat tuh dicampur adukin, terus sama di sini yang bakal gue jelasin sekarang adalah ciri-ciri utamanya gitu ya, ciri-ciri utama dari syarat kalimat efektif. Yang pertama ada minimal subjek dan predikat gitu ya. Nah kita lihat nih, gue ngasih dua contoh buat gue kasih dua contoh tertulis buat kalimat efek, buat dua syarat pertama kalimat efektif. Yang pertama ada subjek dan predikat. Contoh kalimatnya adalah seperti yang tertulis, bebek lucu yang bernama Bekti. Dah. Kenapa nggak jadi efektif? Yang mau jawab? Boleh langsung ngomong atau chat di... Ya benar, nggak ada predikat. Gue langsung bilang benar. Kenapa nggak ada predikat? Ya, karena ada perluasan yang. Ya, aduh, pintar banget dah. Gue nggak usah ngajar kali ya, udah berpintar. Keren-keren kalian. Berarti nangkep ya. Karena di situ ada perluasan subjek menggunakan kata yang dan nggak dilanjutkan dengan kata predikat gitu. Nah, seperti gue sebut di situ kurang predikat. Jadi buat memperbaiki kalimat ini kita bisa tambahkan predikat di situ, gitu ya. Di sini gue sebutkan bebek lucu yang bernama Bekti itunya boleh pakai atau enggak. Dimasak oleh ibu sang pemilik. Ini cerita yang lagi viral ya guys di Twitter, ada bebek peliharaan orang dimasak, kasihan banget. Dan itu bebek peliharaan warna putih lucu gitu. Jadi gue abadikan di sini. Bekti sama ibunya. Oke, jadi kayak gini ya. Di sini kita breakdown deh. Kita breakdown struktur kalimatnya. Tadi kalian udah pada ngeh nih ada perluasan subjek sampai Bekti ya kan. Berarti subjeknya itu dari bebek sampai ke Bekti. Itu adalah subjek. Boleh diakhiri itu atau enggak, itu bebas. Kemudian dilanjutkan sama predikat. Predikatnya di sini adalah dimasak. Tandanya berarti ini kalimat pasif kan. Berarti kalau misalnya kalimat pasif yang di awal ini dia yang terkena aktivitas oleh yang dilakukan oleh subjeknya. Subjeknya berarti di sini di akhir karena yang melakukan proses memasak bebek adalah ibu sang pemilik gitu kan. Yang dimasak itu bebeknya. Itu ya. Apa nih? Rame chatnya. Wah, doain apa guys? Doain apa? Jadi gue ikut bilang amin aja ya. Amin. Gue kepo tapi nanya doain apa? Gak habis-habis. Yaudah, amin. Selanjutnya yang kedua syaratnya adalah hemat atau tidak plagiarisme atau kalimat lebih simpelnya yang nggak bertele-tele gitu ya. Udah efektif intinya kayak gitu. Ini gue kasih salah satu contoh aja. Di sini ada kalimat para bebek-bebek itu tidak dapat terbang. Nah di sini udah gue jelasin para bebek-bebek, maksudnya dari frasa para bebek-bebek di sini mengandung unsur pleonasme. Kenapa? Karena penjelasan kejamakan gitu ya. Penjelasan kejamakan atau kalau ini tuh nggak singular gitu ya, bukan bebek satu tapi bebek ada banyak. Itu dijelaskan dua kali oleh kata para dan oleh kata bebek. Jadi ini jadinya pleonasme ya, itu. Nah, untuk nge-solve masalah ini kita harus pilih satu aja penjelasan jamaknya antara para atau bebek-bebek gitu. Jadi kalimat yang udah efektif adalah para bebek itu tidak dapat terbang atau bebek-bebek itu tidak dapat terbang. Itu udah efektif karena nggak ada penjelasan yang bertele-tele gitu, yang buang-buang kata. Buat contoh yang lain misalkan masuk ke dalam, mendongak ke atas, apalagi ya,
Pokoknya yang sebenarnya tuh nggak perlu dijelasin logikanya, nggak perlu dijelasin. Kita udah tahu kalau itu tuh kayak gitu loh, nggak perlu dijelasin. Itu jadi pragmatisme pokoknya. Jadi bisa halo, ya ntar abis mikir belajar sintaksis makan, tapi jangan makan bebek goreng karena bebek itu peliharaan. Oke. Selanjutnya adalah konjungsinya harus benar. Nah, ntar konjungsi harus benar ini bakal dijelasin lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Nah, konjungsinya itu seperti apa? Apakah penulisan tanda baca misalkan kan kalian mungkin tahu nih ada konjungsi yang harus diakhiri tanda koma, ada yang harus diawali tanda koma, ada yang konjungsi di tengah kalimat nggak boleh didahului tanda koma. Nah, itu kan ntar ada bakal dijelasin. Kalau misalkan penulisan konjungsinya itu salah, maka kalimatnya pun menjadi nggak efektif gitu ya. Gue nggak akan terlalu dalam karena ntar bakal dijelasin masalah konjungsi. Kemudian paralel atau sejajar. Biasanya paralel ini masalahnya ada di dalam penjabaran. Contoh kalimat penjabaran adalah Andi pergi ke pasar membeli bebek, ayam, dan angsa. Itu udah efektif belum? Udah ya. Aduh, kalian lagi orang ngomongin ini gimana sih? Ini bentar ya, ini yang nanya. Gue jelasin dulu bagian paralel biar nggak kagok. Tadi gue bilang Andi pergi ke pasar membeli bebek, ayam, dan angsa. Gue langsung bilang aja kalau itu udah paralel. Kenapa? Kita fokusnya ke penjabaran bagian bebek, ayam, dan angsa. Kenapa kita bisa tahu kalau itu paralel? Kita identifikasi tiap kata yang dipisahkan koma itu. Nih gue tulis dulu deh ya, Andi pergi ke pasar membeli Andi membeli bebek, ayam, dan angsa. Kalian bisa lihat contoh kalimatnya biar lebih kebayang gitu ya. Nah, kita fokus ke bebek, ayam, dan angsanya aja. Ketika di situ kata-kata yang dijabarkan itu sama-sama memiliki kelas kata yang sama gitu. Seperti di situ bebek, ayam, dan angsa itu adalah sama-sama kata benda. Gitu ya. Karena itu sama-sama kata benda, jadi itu udah paralel. Tolong ya teman-teman di mute kalau misalnya nggak mau ngomong. Kalau misalnya nggak paralel, contohnya gimana? Nih gue ketik. Nih, seperti contohnya kayak gini, yang simpel ya gue main-mainin katakannya aja deh. Andi membeli ayam, menjual bebek, dan angsa. Di situ ini agak ribet karena ini frasa ya. Gak ribet sih sebenarnya. Kalian bisa lihat kalau di sini tuh frasanya beda gitu. Membeli ayam dan menjual bebek itu adalah kata kerja gitu kan atau aktivitas. Sedangkan angsa adalah kata benda. Tentu itu nggak sejajar gitu ya kelas katanya. Ntar bakal ada berbagai macam contoh-contoh soal-soal maksudnya nanti kalian bakal nemuin soal-soal paralel sejajar. Kalian harus jeli gitu ya, harus sejeli mungkin ngelihat apakah ini udah sama kelas katanya dalam penjabaran kalimat atau masih beda-beda. Kalau beda-beda tuh itu kemungkinan jadi ini nih, jadi kalimat gak efektif gitu. Kemungkinan muncul di soal kayak gitu, di pilihan gandanya kayak gitu ya. Perbaikannya gimana? Ya antara mau mengubah semua jadi kata benda atau semuanya jadi kata kerja. Misalkan Andi membeli ayam. Kalau misalnya kita mengubah semua jadi kata kerja ya.
Andi membeli ayam, menjual bebek, dan mengapakan angsa, bebas deh. Misalkan melepaskan angsa, kayak gitulah. Membeli ayam, menjual bebek, dan melepaskan angsa. Itu kan sama-sama kata kerja gitu ya. Nah ini emang konteksnya agak ini ya, agak kebayang dia ngapain beli bebek, dia ngapain beli ayam, jual bebek, terus ngelepasin angsa. Tapi intinya kalau misalnya sama-sama kata kerja, atau sama-sama kata benda, atau sama-sama kata keterangan, dan lain-lain, itu udah masuk ke dalam kategori paralel. Itu biasanya ada di dalam penjabaran yang pakai koma-koma dan bla bla bla. Itu biasanya di situ. Contoh kalimat tadi. Tadi gue ingat ada yang nanya. Ini ya. Bucin akun ya nanya. Bucin akun ya. Kak mau nanya, di para bebek itu tidak dapat terbang, yang jadi predikatnya apa? Yang jadi predikatnya itu para bebek. Tuh. Kenapa? Karena para di sini itu menjelaskan bebek sebenarnya kan. Bebeknya itu udah banyak gitu loh. Ini bukan kata keterangan terhadap kalimat, tapi ini kata yang menjelaskan bebek gitu loh. Ini masuknya frasa kayak gitu. Para bebek, bebek-bebek, itu frasa. Kumpulan kata yang memiliki makna gitu. Maknanya apa dari kata para bebek atau kata bebek-bebek? Maknanya adalah bebek itu jamak gitu. Ada banyak bebeknya, lebih dari satu gitu ya. Paham nggak? Gue anggap paham ya yang tadi. Ini dari Ricky. Kalau misalnya menjual bebek dan angsanya dijadiin satu kalimat, boleh. Tapi ya itu boleh. Jadi atau yang tadi gue bilang sebelumnya, yang kayak Andi membeli ayam, bebek, dan angsa, itu kan masih sama ya. Karena membelinya penjabarannya itu adalah di ayam, bebek, dan angsanya gitu. Masih nggak ngerti kenapa para bebek jadi predikat. Kita balik lagi ke frasa deh. Sebenarnya di bagian frasa nggak terlalu dijelasin, tapi gue jelasin secara verbal aja ya. Kalau di bahasa Indonesia itu di panduannya penulisan frasa di bahasa Indonesia itu ada kan frasa itu lebih dari satu kata gitu ya, frasa itu lebih dari satu kata, dan dalam menyusun frasa itu ada yang dijelaskan dan ada yang menjelaskan gitu ya, dalam menyusun frasa. Kayak misalkan kita balik lagi deh ke frasa nih. Nih, frasa. Contohnya kami semua. Jandeng, ini agak ribet. Ini aja deh, buku merah. Merah di sini bukan keterangan yang menerangkan kalimatnya sebenarnya kan, tapi menerangkan hanya terhadap bukunya doang. Kalau misalkan gue panjangin nih frasa ini jadi buku merah dibeli oleh Andi. Merah tetap hanya menjelaskan terhadap buku doang kan, gak menjelaskan terhadap struktur kalimatnya, terhadap inti kalimatnya gitu kan. Karena nih gue tulis ya, buku merah dibeli oleh Andi. Ini mudah nih. Inti kalimatnya apa? Inti kalimat dari buku merah dibeli oleh Andi. Enggak. Bukan buku dibeli. Karena ini kalimat pasif. Jadi ubah dulu jadi kalimat aktif. Gitu. Ini gue ngasih sedikit ya. Andi membeli buku merah gitu kan, berarti kalimat aktifnya. Dan kalau begitu berarti yang apa ya maksudnya? Yang jadi subjeknya itu tetap Andi, karena Andi yang membeli buku yang dibeli. Gitu. Gitu ya. Jadi di situ kata merah itu hanya menjelaskan kata bukunya aja. Begitu juga dengan kata para bebek. Para itu hanya menjelaskan bebeknya, bahwa bebeknya itu ada banyak. Gitu ya. Oke. Nanti kalau ini sorry udah agak ini juga udah agak lama gitu. Jadi kalau misalkan masih belum ngerti, boleh ntar langsung diskusi sama gue aja di chat ya, di DM Twitter gitu. Biar sekarang ngejar waktu dulu gitu ya.
Tapi kurang lebih gitu. Jadi bedain kalimat, bedain keterangan yang menjelaskan kalimatnya, menjelaskan kalimat intinya lebih tepatnya, atau satu kata yang hanya menjelaskan satu kata lain gitu. Itu masuknya ke konsep frasa gitu. Nanti gue jelasin lebih lanjut kalau di luar ini lah. Twitter gue Ahnaf Fairizudi. Gue ketik. IG juga sama. Jadi bebas mau DM IG atau Twitter. Kemudian tentunya harus masuk akal dan ya sesuai sama Puebi. Itu sebenarnya nggak perlu gue jelasin juga ya. Intinya itu bakal jadi sub bahasan yang luas juga buat ngejelasin Puebi. Tapi intinya kayak gitu. Oke, buat bahasan dari gue segitu. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya yang bakal dijelasinnya sama Vira. Oke, thank you teman-teman. Oke, Vira boleh lanjut jelasin. Oke, thank you banget ya Anaf. Halo semuanya, di sini gue Vira. Mungkin kalau kalian yang belum tahu gue siapa, gue juga bagian dari Bersinar. Di sini gue bakal ngejelasin tentang kata penghubung nih. Jadi kata penghubung itu biasa disebut juga sama dengan konjungsi. Jadi kata penghubung atau konjungsi itu adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menggabungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, terus kalimat dengan kalimat atau paragraf dengan paragraf. Terus kata penghubung ini berguna banget untuk menentukan untuk menyetarakan sebuah kalimat gitu. Jadi kita langsung lihat aja ke slide selanjutnya, apa aja sih kata penghubung itu. Itu karena ini udah agak sore banget dan ngejar buat soal, jadinya gue bakal ngejelasin singkat aja ya. Ntar dulu. Nah, di sini ada dua gambaran yang kata penghubung yang didahului koma dengan kata hubung yang tidak didahului koma. Jadi yang didahului koma ini biasa disebut dengan kata hubung intrakalimat. Interaktif, sorry. Agak ngeblank dikit. Nah, ini gue nulis 10 kata. Ini kedengeran jelas gak? Halo? Jelas, oke. Oke, lanjut ya. Jadi, kata penghubung yang didahului koma ini yang gue tulis tuh ada 10. Itu kayak ada macam-macam kan, nih banyak banget. Kata penghubung yang didahului koma atau interkalimat ini nggak pernah digunakan pada awal sebuah kalimat. Jadi dia pasti selalu di tengah-tengah dan sebelum kata tersebut selalu ada tanda baca koma gitu. Apalagi ya gue ngejelasinnya. Jadi kata-kata yang ini nih, yang di tengah kalimat ini yang didahului koma itu termasuk kata-kata yang tergolong ke dalam kata penghubung yang nggak boleh ditulis dengan huruf kapital, karena kalau kapital jatuhnya tuh jadi kayak antar kalimat. BTW ini aku nggak bisa ngelihat chat karena ngejelasinnya lewat handphone, terus aku ngeliat slide di laptop ya. Jadi kalau ada chat mungkin ada yang mau nanya bisa di akhir sesi ini ya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalkan mau contoh dari kata-kata yang didahului koma ini, apa ya? Gini deh. Misalkan kita ambil sedangkan ya, kata-kata sedangkan. Jadi gini, misalkan Ahnaf tidak bisa memasak, sedangkan Amanda bisa memasak. Nah, jadi sebelum kata sedangkan itu ada komanya. Jadi kayak gini, Nina tidak bisa memasak, si Ahnaf tidak bisa memasak, koma, sedangkan Amanda bisa memasak makanan yang enak, kayak gitu.
Jadi untuk menyetarakan, dan biasanya ini kalau yang sedangkan ini biasanya menyatakan tentang perlawanan atau pertentangan yang berbeda gitu. Dan notif. Terus apalagi ya, ini perlu lagi nggak contoh? Boleh juga contoh, misalkan ini ada sebenarnya kata-kata selanjutnya cuman nggak ditulis sama aku. Jadi misalkan kata-kata yang mau kita pakai itu selanjutnya ya, kata-kata selanjutnya. Contohnya kayak PR, jangan PR. Tugas rumah, makan, mandi, dan mandi sudah dikerjakan semua, koma. Selanjutnya tinggal istirahat, kayak gitu. Pokoknya pasti, ya ntar dulu ini notif lainnya. Berisik banget, gak apa-apa. Oke, sorry notifnya agak berisik. Oke, aku bakal lanjut ke kata penghubung yang tidak didahului koma atau yang biasa disebut dengan konjungsi subordinatif. Jadi ciri-ciri subordinatif ini biasanya dia tuh punya dua unsur kalimat yang dihubungkan dengan konjungsi subordinatif. Jadi konjungsi subordinatifnya itu di tengah-tengah di antara dua kalimat gitu. Terus kedua kalimat itu nggak setara atau nggak sederajat dengan kata lain gitu. Contohnya, paham nggak? Nggak ngeliat chat soalnya banyak banget. Tapi lanjut aja deh ya. Nah, contohnya apa ya? Sorry ya Ahnaf dan Manda, aku pakai nama kalian. Jadi contohnya Ahnaf pergi ke Bandung dengan mengendarai mobil. Kayak gitu. Dengan di sini itu nggak ada kata-kata, itu nggak ada koma di sebelum kata dengan, karena untuk menyetarakan si kalimat ini gitu. Ahnaf pergi ke Bandung dengan mengendarai mobil. Jadi kayak biar kalimat itu tuh biar efektif gitu. Terus apalagi ya? Contohnya pakai yang ambil karena nih. Andi dihukum Andi dong. Gak apa-apa deh, biar kayak Ahnaf. Andi dihukum Bu Sri karena tidak mengerjakan tugas rumah. Karena di sini juga nggak ada kata-kata koma, nggak ada tanda baca komanya, gitu. Karena ya biar setara, gitu. Terus ini sebenarnya nggak harus dihafal, cuman kalau kalian sering-sering latihan dan ngertiin di mana sih tempat posisinya si kata-kata ini buat ditaruh tuh, nanti lama-kelamaan kalian bisa. Jadi kalau bahasa Indonesia itu lebih sering-sering untuk latihan soal sih. Jadi kayak terbiasa, nggak perlu dihafal, cuman kalau mau dihafal itu lebih bagus sih. Gitu. Terus selanjutnya ada konjungsi antar kalimat. Ya, di sini ada konjungsi antar kalimat. Maaf. Di sini sebenarnya ada banyak banget konjungsi antar kalimat ya. Konjungsi antar kalimat itu biasanya digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat lain, suatu kalimat dengan kalimat yang lainnya gitu. Jadi dan si konjungsi antar kalimat ini dia selalu dan harus dia selalu dan harus berada di awal kalimat gitu. Tapi setelah di awal kalimat itu harus ada koma kayak gini ya, akan tetapi akhirnya koma gitu. Dan dia pokoknya harus di awal kalimat deh. Tuh ada juga contoh, tapi contoh gimana ya? Bingung sebenarnya kalau mau contoh soalnya banyak banget apa yang mau diambil. Mungkin nggak ada di sini. Main dikit boleh nggak, Fir? Iya boleh kalau mau nambahin. Gue cuma mau bilang aja sih kalau misalnya ngafalin, sebenarnya bakal susah banget kalau misalkan kalian ngafalin konjungsi ini di otak kalian gitu ya.
ngebedain konjungsi mana yang antar kalimat, mana yang intra kalimat. Intra kalimat juga dibagi-bagi yang tadi gue bilang. Itu sebenarnya bakal jadi nyapain kalian banget. Makanya H-98 ini mending banyakin latihan soal aja. Nah, nanti latihan soal kalian sambil lihat-lihat ke catatan ini atau kalian punya catatan sendiri, itu nggak apa-apa karena nanti seiring dengan kalian ngerjain tuh kalian bakal lebih maksudnya bakal lebih familiar lah gitu, bakal tahu sendiri kalau misalkan misalnya kalimat konjungsi pada dasarnya misalnya itu udah tahu kalau misalnya itu tuh cuma bisa di awal dan itu tuh menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat selanjutnya kayak gitu loh, dan harus dipisahkan dengan koma karena emang wajar seperti itu. Ntar semakin banyak berlatih bakal lebih ini sih, karena kalau misalnya sekarang pun dijelaskan sama Vira misalkan semuanya nih contohnya dikasih salah satu, belum tentu juga bakal langsung nerap gitu. Jadi ya ntar Vira jelasin juga, tapi bakal lebih nerapnya pas kalian latihan gitu sih. Itu Vira, boleh lanjut, sorry. Iya, makasih Anaf. Tadi gue juga bilang kalau soal bahasa Indonesia tuh lebih ke sering dengan latihan soal gitu, karena dengan seiring berjalannya waktu kalian yang lama-lama hafal dan tahu letak si kata-kata ini tuh harusnya ditaruh di mana sih kayak gitu, sambil bolak-balik catatan-catatan kalian gitu, atau mau lihat PPT ini tuh boleh banget. Di sini gue bakal ngasih satu contoh aja, udah gitu kita bakal lanjut ke latihan soal, karena ada latihan soal yang kayaknya juga udah hampir sejam lebih. Kayak gini deh, gue ngambil contoh. Di sisi lain, Anaf suka bebek, sehingga dia tidak makan bebek. Sementara itu Amanda sangat menyukai bebek, sehingga dia memakan bebek gitu. Jadi di kata-kata sementara itunya itu untuk menyetarakan si kalimat ini, dia selalu berada di awal kalimat gitu, di antara kalimat. Oke deh, kita sekarang lanjut ke latihan soal. Sorry banget kalau misalkan gue salah ngomong atau gimana, tapi semoga paham ya. Mau ada nanya? Iya, harus selalu huruf kapital karena dia di awal kalimat. Tapi udah gitu langsung dikasih koma setelah kata itu. Kasih kesempatan dulu kali ya Fir ya buat yang nanya ya, dikit-dikit lah. Ya kan? Ya udah boleh. Gue juga bantu jawab deh. Serta itu. Serta ini gue bantu jawab ya yang bagian. Perlu gue belum nggak kelihatan. Ya, gue jawab dulu nih yang dari Anissa. Serta itu pakai koma nggak? Serta itu apa ya? Konjungsi apa ya namanya? Tapi itu sejenis sama dan. Ya sama dan, sejenis sama dan. Jadi penggunaannya sama kayak dan. Kalau misalkan dia menghubungkan dua kata atau dua frasa gitu, ya itu nggak usah pakai koma. Kayak yang tadi gue bilang, misalnya gue tulis nih, makan, minum, serta lari gitu kan, atau ya kayak gitulah. Kalau misalkan cuma dua, makan serta minum, ya nggak usah pakai itu, nggak usah pakai koma kayak gitu. Kalau misalnya lebih dari dua pakai koma. Ya konjungsi penambahan, benar banget. Betul, gue mau ngejawab yang siapa nih nanya namun ya. Namun antar kalimat enggak, namun tuh dia di antar kalimat karena dia tuh ada pertentangan gitu. Jadi kalau setelah kata-kata namun pasti selalu koma, dia jatuhnya di antar kalimat. Atau gue tambahin dikit, buat makna yang sama kayak namun tapi buat di tengah kalimat atau intra kalimat itu tetapi. Jadi namun tuh emang hakikatnya diciptakan gitu ya dari pencipta bahasa Indonesia, kita nggak tahu siapa. Namun tuh buat di depan, buat kata depan yang sejenis sama namun itu misalnya walaupun begitu, walaupun demikian, sama tetapi gitu. Ya terus kalau tetapi dia biasanya dipakai tengah, tapi kalau misalkan mau ditaruh di awal dia harus pakai akan tetapi koma. Dia jadi jatuhnya ke antar kayak gitu. Ini gimana? Mau lanjut ke latihan soal atau gimana? Naf, Manda?
Mungkin satu pertanyaan lagi kali, Fir? Iya, boleh kalau Boleh ada ya? yang nanya. Nah. Fir ada yang nanya. Tunggu. Gimana ya mau jelasinnya? Ya sebenarnya kayak, ya sebenarnya gue nggak bisa ngejelasin yang lebih spesifik gimana. Cuman kalau antar kalimat itu dia pasti kata-katanya tuh lebih kayak ngejelasin apa yang ada di kalimat sebelumnya gitu loh. Terus kalau inter kalimat itu dia biasanya kayak nyambungin kata sebelumnya, kalimat sebelumnya maksudnya. Sorry. Paham nggak? Gue namain dikit lagi deh. Jadi yang nanya sebenarnya kayak ngebedainnya gimana? Ya sebenarnya itu udah diciptakan seperti itu gitu loh. Kayak emang Ya, yang jadi antar kalimat tuh yang tertulis di sini kayak contoh apa? Itu akan tetapi. Bahkan Dan buat yang intra kalimat ya cuma ya udah tercantumnya kayak gitu. Cuma di sini mereka tuh biasanya jadi kenapa diciptakan ada antar ada intra itu tuh beberapa punya makna yang sama gitu loh. Kayak namun sama tetapi itu maknanya sama. Walaupun sama tetapi itu maknanya sama. Makanya jangan pernah pakai dua apa namanya konjungsi. Ya, dua konjungsi yang sama itu dalam satu kalimat. Ntar jatuhnya pleonasme. Ini gua kasih contoh dikit. Walaupun demikian, enggak. Walaupun Susi tidak suka sosis, tetapi Susi suka memasak, misalnya kayak gitu ya. Itu nggak nyambung, tapi di situ ada walaupun dan tetapi. Nggak walaupun kedengarannya sangat ini ya, kedengarannya logis-logis aja, walaupun sama tetapi berbarengan. Tapi nggak boleh, itu sama kayak jika dan maka. Oke, itu doang gua. Oke, lanjut Fir. Ini aku mau nambahin cara ngebedain intra sama antar. Kalau aku sih dulu, waktu zaman UTBK tuh aku ngebedainnya tuh kalau misalkan intra itu kan berarti dia in ya. In itu kan artinya di dalam. Berarti dia ada di dalam kalimat itu gitu. Sedangkan kalau misalkan antar kalimat itu kayak apa ya? Antar gitu loh, nganterin dari daerah lain ke daerah lain, jadi kayak lebih jauh aja gitu. Jadi dia nyambungin kalimat satu dengan kalimat lainnya gitu. Lebih apa ya, lebih luas gitu cakupannya. Kalau aku sih dulu gitu bedainnya. Ya gitu. Mungkin udah kali ya. Ini juga kan biar lanjut nih. Oke, ntar gue stop sharing dulu ya. Gimana nih guys? Masih pada semangat gak? Ini kita tinggal latihan soal lagi kok. Biar lebih apa ya? Biar lebih kebayang aja gitu. Penerapannya kayak gimana. Yay. Guys, ini lagi disiapin lah soalnya, tunggu bentar ya. Nanti kalian kalau misalkan mau jawab aja ya di komen. Manda, sorry Manda, read PC dong. Mau nanya dong nih, kalian selain sintaksis kayak gini, kalau di bagian PBM, kesusahan di mana? Biasanya.
Udah nih. Gue share screen ya. Ini kalian tinggal jawab aja ya di kolom chat. Kesulitannya judul dan macam-macam. Kalau misalnya judul ntar kita ini deh, kita bahas di sesi lain ya. Itu lumayan juga tricky juga nih. Tapi mungkin lebih ke latsol. Iya. Ya udah. Gagasan utama juga ya itu masuknya ke PPU sih kayaknya. Mostly PPU. Tapi PBM 2019 kemarin juga, 2020 juga kemarin ada. Udah. Lanjut ke latsol dulu aja kali ya. Ayo Man, akan dipimpin. Yuk. Yes. Nah, soal pertama. Sebagai seorang profesional, seorang guru harus memiliki pengetahuan dan persediaan strategi pembelajaran yang memadai. Kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat. Nah, menurut kalian ini tipe soal yang ngebahas apa? Ada yang tahu nggak? Iya benar Ucan, ini ngebahas tentang inti kalimat. Sebelum jawabannya, aku mau ngasih tahu cara aku waktu UTBK kemarin kalau misalkan jawab soal inti kalimat kayak gini. Ini di vote asik nggak sih buat ngejawabnya? Di vote. Boleh. Iya nggak sih? Atau gimana? Gue nggak ngerti. Soalnya maksudnya kita kan jadi biar tahu gitu loh. Mereka pada jawab apa banyaknya. Oh ya, jadi kita tahu kurangnya di mana. Benar banget. Jadi yang bisa ngevote siapa ya? Oke, dong. Sebelumnya sekalian vote. Ada berapa soal? 8 ya? Bentar ya. Oke. Sambil lanjut aja Man kayaknya. Ntar sambil di votein. Nah, kalian cek aja nih. Ya. Sambil disiapin, aku mau ini kayak cek aja nih. Waktu kemarin UTBK tuh aku butuh predikat atau siapa yang predikat 3. Jadi kayak misalkan contohnya tuh kayak ibu pergi ke Man, suaranya putus-putus. Manda. Kamu di Manda putus-putus ya? Kirain gua doang tadi. Man. Dia lagi. Gue juga slow-mo. Yaudah dilanjut dulu aja sama kamu, Naf. Gue slow-mo nggak? Kalau nggak gue lanjut nih. Soalnya tadi ada feedback ke gue dan slow-mo banget dan gue kayak Enggak ya? Ya dah. Enggak. Soalnya aku masih ini enggak. Ini sumpah nggak bohong ada feedback dan slow-mo banget. Ya udah gue lepas headset. Ntar kalau misalnya Manda udah balik bilang di chat aja ya. Oke. Tadi Manda mau ngasih tips, tapi gue bacain dulu soalnya deh. Sebagai seorang profesional, seorang guru harus memiliki pengetahuan dan persediaan strategi pembelajaran yang memadai. Kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat. Berarti yang ditanya adalah inti kalimat. Nah, kalau dari gue, inti kalimat itu balik lagi ke syarat kalimat. Syarat kalimat untuk membentuk suatu kalimat diperlukan adanya subjek dan predikat, gitu kan. Kalau misalnya nggak ada subjek dan predikat, itu bukan kalimat. Bisa kata atau frasa. Manda kalau misalnya udah jelas, udah lancar ngomong ya, atau teman-teman kalau misalnya Manda udah ngomong. Udah belum. Ngomong. Nah, aku lepas headset gitu ada feedback.
Oke, Udah, Man. ntar Masih ngomong nggak? di chat aja kalau Udah. misalnya udah. Udah. Jadi buat ngecek inti kalimat itu balik lagi ke syarat kalimat. Inti kalimat itu adalah, oh Manda udah balik ya? Ya udah. Ayo Manda. Ya udah. Man. Ini udah ada kan suaranya atau masih lemot lagi? Lancar. Lancar nggak? Enggak kok, Man. Udah ada. Oke. Lancar. Jadi tadi kan kayak apa yang predikat atau siapa yang predikat. Nah, jadi dari contoh tadi itu ibu pergi ke pasar. Siapa yang pergi ke pasar? Ibu. Jadi dari situ kita udah tahu gitu, udah tahu langsung inti kalimatnya apa. Kan tadi tuh inti kalimat minimal tuh subjek sama predikat kan. Jadi dari situ kita udah tahu inti kalimatnya tuh apa gitu, kayak langsung dapet. Cuman kita perlu banyak latihan biar si insting kita tuh makin apa ya, kayak oh langsung nih siapa yang predikatnya apa kayak gitu. Ini suara aku nggak hilang kan? Di gua lancar Man. Oke. Nih yang nomor 1. Sebagai seorang profesional, seorang guru harus memiliki pengetahuan dan persediaan strategi pembelajaran yang memadai. Menurut kalian, untuk pertanyaannya, apa yang predikat atau siapa yang predikat itu kayak gimana buat soal yang ini? Dari kalimat yang ini. Coba, kalau yang tahu boleh komen atau on mic aja. Iya, subjeknya seorang guru. Untuk predikatnya, jadi gini, kalau misalkan pakai pertanyaan yang tadi, pertanyaan itu kayak, siapa yang harus memiliki pengetahuan dan persediaan siapa yang harus memiliki pengetahuan dan persediaan strategi yang memadai, gitu kan. Jawabannya seorang guru. Berarti seorang guru ini tuh udah pasti subjek, dan yang harus memiliki ini tuh dia berarti predikat. Dari situ kita udah langsung tahu gitu inti kalimatnya tuh apa. Berarti jawabannya yang seorang guru harus memiliki pengetahuan dan persediaan. Gitu ya. Buat soal-soal inti kalimat lainnya pun sama kayak gitu. Biar apa ya? Biar lebih cepat gitu. Nggak harus nganalisis banyak. Nah, untuk bisa paham nentuin si pertanyaannya tuh, itu tadi harus kayak banyak latihan gitu. Gue boleh nambah. Nih, kalau misalkan yang A ya boleh Nafs. Nah, tadi gue mau ini juga soalnya jadi gini, buat nentuin inti kalimat. Jadi inti kalimat tuh bentuk soalnya bakal ada banyak kan. Bisa jadi kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat apa, atau kalimat inti dari kalimat di atas adalah apa, kayak gitu kan. Itu balik lagi ke syarat kalimat utama gitu loh. Jadi kalimat inti itu adalah yang memenuhi syarat kalimat utama, yaitu perlu subjek dan predikat gitu. Jadi di luar subjek dan di luar predikat, termasuk juga perluasan subjek, itu sebenarnya bukan inti kalimat. Gitu ya. Nah, jadi gimana nih kita bisa melakukan proses eliminasi kalau gitu. Di sini kita lihat kalimat di awal ada 3 kata nih, sebagai seorang profesional, koma. Ini jelas bukan induk kalimatnya kan? Ya kan? Sebagai seorang profesional, nggak ada predikat, nggak ada subjek, jelas bukan induk kalimat. Berarti ini keterangan, ya tuh benar. Ya itu Manda yang ngomong, kirain ini. Ya, sebagai seorang profesional di sini adalah keterangan. Jadi coret gitu. Itu bukan inti kalimat pasti. Kemudian selanjutnya berarti di sini nggak ada koma-koma lagi kan? Berarti ini adalah inti kalimatnya gitu. Atau bukan inti kalimat, sorry. Induk kalimatnya. Inti kalimat terdapat di dalam induk kalimat gitu kan. Di sini tertulis seorang guru harus memiliki pengetahuan dan persediaan strategi pembelajaran yang memadai. Menurut kalian predikatnya yang mana?
Ya, harus memiliki. Bukan memiliki pengetahuan. Salah. Karena pengetahuan itu adalah objeknya gitu. Kenapa objek? Karena ini adalah balik lagi ke konsep intransitif yang tadi, transitif-intransitif. MEI itu termasuk, kalau misalnya kalian tadi nyatet atau nge-SS, MEI itu masuk ke dalam imbuhan transitif gitu kan, perlu objek. Berarti kata setelahnya adalah objek gitu. Nah, kita balik lagi berarti seorang guru harus, kita udah tahu nih, harus memiliki adalah predikatnya gitu ya. Nah, kemudian kita berarti tinggal nyari subjek. Subjeknya udah jelas dong kalau gitu. Seorang guru kan, tadi udah ditanya juga sama Manda. Nah, berarti sebenarnya inti kalimatnya, kalau misalnya maksudnya kalau ada pilihan lain yang nyebutin kalau inti kalimatnya adalah seorang guru harus memiliki, itu udah masuk sebenarnya ke inti kalimat. Kenapa? Karena inti kalimat balik lagi tadi cuma subjek sama predikat. Walaupun predikatnya adalah kata kerja transitif, kalau misalnya yang ditanya adalah inti kalimat, dia nggak perlu dicantumin objeknya gitu. Ngerti nggak? Jadi eliminasi aja. Biasanya tuh ya, kalau misalkan di soal simak tuh dia cuma, kalau misalkan ditanya inti kalimat, dia cuma sampai seorang guru harus memiliki, udah aja. Biasanya tuh kayak gitu kalau disimak. Jadi emang benar-benar subjek sama predikatnya doang gitu. Clear ya? Mungkin bisa next soal. Sorry, Man, gue mau jawab yang ini ya tadi. Gue jelas nerangin. Ya, oke. Ini ada yang nanya soalnya memiliki bukannya predikat yang perlu objek ya. Tadi gue bilang emang benar memiliki itu predikat yang perlu objek. Tapi pertanyaannya di sini adalah kalimat inti. Di mana kalimat inti itu cuma perlu subjek dan predikat. Sebenarnya itu doang. Kalau misalnya di pilihannya ada objeknya, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada yang cuma subjek predikat gitu ya. Kalau misalnya di pilihannya ada subjek predikat doang, berarti pilih yang itu. Itu jawabannya. Karena inti kalimat itu cuma subjek dan predikat. Itu. Oke. Lanjut ya, biar ini. Masih ada soal lain. Oke, Man. Lanjut, Man. Next. Nah, untuk mendongkrak jumlah penonton, Barcelona menurunkan harga beberapa laga, terutama di Piala Raja. Inti kalimat tersebut adalah, oke, boleh deh teman-teman pada jawab dulu aja. Udah ada belum vote-nya? Gila, ini pinter-pinter semua ini mah. Udah, gue gak usah ngajarin. Bisa jawab di polling ya. Ya, teman-teman pollnya udah ada ya. Ya udah jawab di chat aja ya kalau gitu. Katanya yang kalau di poll harus selesaiin semua dulu baru bisa submit gitu. Oke, udah pada ini, udah tahu. Ada yang masih bingung nggak? Banyaknya B sama D tuh, Man. D. B sama D, ya. Iya, B sama D. Nih ya. Di sini kan tadi kalau misalkan lewat cara yang pertanyaan, berarti pertanyaannya tuh siapa yang menurunkan harga tiket beberapa laga? Berarti jawabannya Barcelona kan? Barcelona menurunkan harga tiket beberapa laga. Berarti udah jelas dong, si subjeknya itu dia Barcelona. Sedangkan menurunkan harga tiket beberapa laganya itu dia predikat gitu kan. Nah, terus untuk mendongkrak jumlah penonton tuh di sini dia sebagai apa ya? Bukan sebagai predikat, jadi jelas dia bukan inti kalimat kayak gitu. Dia menurunkan. Cuman ini di pilihan gandanya dia sampai beberapa laga. Sebenarnya bisa juga pakai cara eliminasi. Kayak tadi kan udah Barcelona menurunkan harga bla. Berarti cuma tinggal B sama C doang kan. Nah, yang A
D sama E udah jelas coret gitu ya, kita eliminasi. Nah, buat nentuin beberapa laga atau di Piala Rajanya gimana? Nah, bisa kita lihat terutama di Piala Raja. Di situ kan udah ada dipisahin koma gitu. Terus di sini di Piala Raja tuh dia sebagai keterangan, jadi udah jelas jawabannya B gitu. Ya, jadi tadi pilihan-pilihannya tuh nggak ada yang benar-benar S plus P. Karena emang nanti kalian bakal nemuin gitu beberapa soal yang ada pilihannya tuh ada termasuk objeknya. Jadi kalau menurut gue tetap kalian pastiin dulu mana subjeknya, mana predikatnya. Baru karena di sini kita lihat nih ada yang subjek dan predikat tuh beda-beda. Ada yang bilangnya Barcelona menurunkan, ada yang bilangnya Barcelona mendongkrak. Ada cara Barcelona mendongkrak. Itu kan beda-beda tuh subjek sama predikatnya. Nah, kalian tetap pastiin dulu mana predikat sama subjeknya yang jelas, yang benar. Di sini gitu. predikatnya cuma ini doang, menurunkan doang. Kenapa? Soalnya kalau misalkan pakai pertanyaan lagi kayak tadi, Barcelona menurunkan apa? Dia menurunkan harga tiket beberapa laga. Jadi harga tiket beberapa laganya ini tuh dia masuknya ke si objeknya gitu loh. Barcelona menurunkan harga tiket beberapa laganya itu dia kayak sebagai yang diturunkannya gitu. Kalau pilihan B, Barcelona menurunkan harga. Kalau misalkan nggak ada pilihan yang lain lagi, berarti itu bisa jadi benar gitu. Pokoknya intinya, ya benar sih. Ya kalau di soal simak tuh biasanya cuma SP doang gitu. Tapi kalau misalkan emang ada objeknya, ya udah nggak apa-apa, pilih itu aja. Kalau emang nggak ada yang lebih benar lagi gitu. Ya, tapi kayak logikanya kalau misalnya kalimat inti itu ditanya yang benar-benar intinya gitu loh. Jadi kalau misalkan ada pilihan gandanya tuh sama-sama subjek dan predikat, tapi yang satu subjeknya dicantumin perluasan subjeknya kayak Barcelona yang memuncaki klasemen misalnya, menurunkan harga. Ada pilihan kayak gitu, tapi ada pilihan lain yang Barcelona menurunkan harga. Berarti lebih simpel yang mana? Yang Barcelona menurunkan harga gitu kan. Nah, untuk soal inti kalimat itu kalau misalnya ada kasus kayak gitu, pilihnya yang paling simpel aja. Oke, Man, lanjut, Man. Boleh. Oke, next. Pembangunan jalan kereta api bawah tanah di Jakarta ditunda. Frasa subjek kalimat di atas adalah, boleh deh teman-teman pada jawab dulu aja. Di N aja ya, biar langsung, Man. Atau biarin aja deh kayak gini. Atau N aja sih biar mereka pada lihat ya. Nah, di-share aja. Wow. Oke, berlanjut, Man. Jadi sama kayak yang tadi. Cuma di sini kayak beda penempatannya itu loh, penempatannya kayak jebakan gitu. Jadi kalau misalkan pakai pertanyaan kayak tadi, pertanyaannya tuh apa yang ditunda gitu. Ditunda ini berarti dia predikat kan. Nah, pembangunan jalan kereta api bawah tanah di Jakarta. Di sini di Jakartanya itu dia sebagai keterangan karena udah kelihatan ya, dia kayak make di gitu. Terus jadi subjeknya dia ya udah pembangunan jalan kereta api bawah tanah. Kayak gitu. Ada yang bingung nggak? Iya, jawabannya D.
Tadi yang di Jakartanya itu dia sebagai keterangan tempat. Pembangunan jalan kereta di bawah tanah dia sebagai subjek, di Jakartanya itu dia keterangan, di Tundanya itu dia predikat. BTW, sorry motong. Kita latihan soalnya sampai berapa menit lagi ya kira-kira? Soalnya kalau misalnya diselesain semua, ntar nabrak maghrib gitu. Man, kira-kira sampai jam berapa ya? Jam 6 pas kah? Atau gimana? Ya, sampai jam 6 aja kali ya teman-teman. Kalau di Jabodetabek kan maghrib 6 lebih gitu. Oke, yaudah gitu aja. Berarti next soal aja ya. Nah, terlepas dari semua itu, tradisi mudik, dapat juga berimplikasi pada sektor ekonomi daerah. Kalimat di atas berpola, jawab dulu. Iya, nanti materinya di-share kok di Drive ya. Ya lanjut aja man, udah 11 menit. Tadi itu ya. Pokoknya jawabannya itu baiknya yang D ya. Ini jawaban yang benarnya itu E. Jadi pertama tadi biar gampang kita nentuin dulu subjek sama predikatnya. Jadi apa sih yang dapat berimplikasi gitu? Jawabannya tradisi mudik. Jadi tradisi mudiknya ini dia subjek, dapat berimplikasinya ini tuh dia sebagai predikat. Berarti kan ABC udah jelas ya, udah jelas nggak sama gitu karena di depannya mereka masih ada kalimat kan, masih ada kalimat lagi. Jadi kita eliminasi ABC, terus jadi tinggal D sama E. Nah, yang terakhir nih, apakah pada sektor ekonomi daerah itu dia objek atau keterangan? Nah, kita kan bisa lihat nih, di depannya itu ada kata pada. Berarti dia itu keterangan waktu. Kalau misalkan nanti deh mungkin. Pokoknya ada deh kayak keterangannya itu ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Tadi ada nggak ya? Ya? Pokoknya gitu. Nah, terus ini itu termasuk ke keterangan waktu gitu. Jadi jawabannya E. Kalau kalimat itu selalu keterangannya. Atau ini, lihat ini, kalau misalnya di awal ada suatu kumpulan kata nih yang dipisahin sama koma, kalian tuh cek ini ada SP-nya enggak gitu. Ini kalimat utuh enggak gitu. Nanti kalian bisa lihat kalau misalnya udah nguasain, kalau misalnya lebih kompleks ya, kalau misalnya lebih kompleks ntar ada konjungsinya. Kalian kalau udah nguasain konjungsinya itu misalnya intra kalimat, misalnya di tengah ada tetapi gitu. Nah, berarti kalian udah tahu kalau misalnya induk kalimatnya itu yang di awal kayak gitu. Ntar sintaksis tuh lebih kompleks dari ini, tapi kita coba sentuh dulu permukaannya gitu guys. Nah, kalau misalnya ngelihat intinya, kalau misalnya ngelihat kayak gitu, kan yang jelas kalau misalnya dipisahin sama koma harus aware gitu. Berarti ini antara keterangan atau kalimat induknya di awal gitu. Nah, kalau misalnya di akhir nggak menutup kemungkinan muncul juga keterangan, karena keterangan kalau misalnya ditaruh di akhir gitu, misalnya setelah induk kalimat itu biasanya nggak harus pakai koma gitu. Kayak gini nih, pada sektor ekonomi daerah nggak dipisahin koma gitu. Ya kan Man? Bener kan? Ya, atau nggak bisa lihat dari si konjungsi yang dipakainya atau si preposisinya gitu. Ya, jawabannya. Teman-teman mungkin kita next dulu ya, soalnya udah sebentar lagi nih.
Masih ada beberapa soal lagi. Nah, kami akan menolong korban banjir itu. Nah, kalimat aktif transitif di atas dapat diubah menjadi kalimat pasif. Nah, ubahannya yang tepat apa? Boleh dijawab dulu. Teman-teman kalau udah pada jawab, bilang ya. Udah? Nah, oke. Jadi, jawabannya itu A. Kenapa A? Karena bisa lihat kan ya, kalau misalkan yang aktif tuh kan dia pakainya menolong kan. Nah, kalau misalkan ya cepatnya sih, kita bisa lihat dia tuh kalau misalkan dipasifin jadi ada kata ditolongnya gitu. Karena asalnya kan menolong, jadi ditolong. Terus berarti kan dari ini tinggal A sama E kan. Nah, biasanya sih kalau dulu cara aku tuh, jadi kayak aku si kata-kata yang ada di belakang ini tuh aku kedepanin gitu. Jadi si strukturnya tuh nggak kayak akan ditolong oleh kami korban banjir itu. Berarti itu kan sama aja ya. Si kata-katanya kayak yang di soal. Tapi aku sih dari kata yang belakang tuh dikedepanin gitu loh. Korban banjir itu akan ditolong oleh kami. Nah, itu sih cara cepatnya dari aku gitu kan ya. Mungkin kalau yang terstrukturnya dari Ahnaf. Tes. Nah, iya kalau misalnya gue nambahin sih, tadi balik lagi. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya pertanyaannya mengubah jadi kalimat pasif, kita cek lagi ini kata kerjanya udah transitif belum gitu ya. Kalau intransitif ya nggak akan bisa juga gitu. Nah, karena biasanya disimak mungkin ya ada soal menjebak misalnya kayak gitu. Kalau misalnya di TK banyak loh, tapi nggak tahu nih kalau TPS mungkin aja. Jadi kalau misalnya jelas nih kata kerjanya intransitif ya, udah nggak usah dijawab berarti salah tuh soalnya gitu. Kecuali UTBK, kalau UTBK tembak aja. Nah, kalau misalnya ini kita tahu predikatnya kita udah tahu kan, akan menolong, intinya menolong ya kan. Yaitu pasangan imbuhannya itu tadi apa di kan. Berarti kalau dipasifin itu jadi ditolong. Nah, terus kita tinggal lihat aja subjek dan objeknya. Kalau misalnya mempasifkan, kalau misalnya kalimatnya masih simpel, itu tinggal nuker posisi aja objek sama subjek gitu. Objeknya di sini korban banjir itu kan. Karena kata menolong adalah kata kerja transitif sehingga membutuhkan objek. Pasti setelah kata menolong itu adalah objek gitu kan. Nah, di sini kebetulan objeknya adalah korban banjir itu. Ketika menjadikan kalimat aktif ketika mengubah jadi kalimat pasif, kita pindahin aja. Korban banjir itu akan ditolong gitu kan oleh kami. Ya gitulah intinya. Udah kebayang ya kalau kayak gitu. Udah kebayang belum ininya apa ya kayak ya penjelasan gue gitu. Pertama identifikasi SPOK-nya, terus kita cek ini bisa dijadiin pasif nggak gitu ya. Saya ubah jadi pasif. Terus kalau misalnya kalimat masih simpel, itu ya tinggal diubah aja, pindahin posisinya objek dan subjek gitu doang. Itu sih. Oke, Sekali ya. Atau udah keburu maghrib ini udah belum 3 menit lagi. Atau penutupan aja man? Apa satu soal lagi? Satu soal lagi aja yang Oke. Udah kelar. Lah. Udah nggak? Tadi nggak jadi tambahin ya? Ya udah deh. Ya nggak masuk kayaknya soal yang terakhir. Ya, udah habis deh kayaknya. Jawabannya A. Ya, soal terakhir jawabannya. Oke, teman-teman, ini juga udah mau maghrib, jadi mungkin kelasnya sampai sini aja. Gue mau ngucapin makasih buat teman-teman atas antusiasmenya sampai bertahan hampir 2 jam. Mau 2 jam, 3 menit lagi 2 jam nih. 2 jam lama banget.
Iya, kalian keren banget dah. Keren banget. Gue suka banget orang-orang yang semangat buat belajar, mau itu buat UTBK atau dan belajar bahasa di sini. Makasih banget udah mantengin sampai akhir. Nanti file dari materinya bakal diupdate dulu biar soalnya lengkap karena tadi ada yang ketinggalan soalnya. Ntar kalian bisa cek di link di Twitter, bisa cek aja linknya. Dan jangan lupa isi survei sini bit.ly Jangan bersinar lupa diisi, bertanya guys. dan bit.ly/ulasan bersinar. Oke, yang lain ada yang nambahin? Gue segitu aja sih. Oh iya, aku mau nambahin dong. Kalian pada mau nggak misalkan ada kuis kata baku di Bersinar? Ya sih Pak, tuh kuis kata buku. Boleh tuh. Kuis kata baku zaman gue banget dulu, rame banget sih. Jangan lupa juga nanti Bersinar bakal ada project yang seru banget, pokoknya bermanfaat banget buat kalian. Pokoknya kalian harus stay tune banget di Twitter dan Instagramnya Bersinar, oke? Proyek apa tuh? Udah jelas banget ya kayaknya teasernya. Ya, kalian Pokoknya cek di aja lah. bulan ini. Bulan ini guys, bulan Jangan ini. lupa follow Tunggu IG ya di juga bulan ya. ini. Pokoknya harus datang. Ya, Ayo, teman-teman boleh hidupin kamera. ya boleh hidupin kamera buat foto. Ya guys, gua stop sharing dulu ya.